Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya pada video pembelajaran Studio TV 1. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang vector scope. Seperti janji saya sebelumnya bahwa setelah saya menjelaskan CCU, white balance, maka saya akan menjelaskan vector scope. Karena kalau kita mengatur atau mengendalikan CCU dan mengatur white balance itu tidak bisa lepas sama yang namanya alat vector scope. Kenapa? Karena pada alat vector scope ini seperti penjelasan saya pada video sebelumnya, ya gimana kita bisa mengatur white balance kalau kita tidak dibantu oleh vector scope. Karena pada vector scope ini ada vektor yang mana kita bisa melihat warna atau yang ditangkap oleh kamera itu berada di mana. Terus ada waveform. Apa sih fungsinya waveform? Nah, di video ini akan saya jelaskan terkait penggunaan vector scope. Mungkin dalam semua tombol atau semua parameter pada vector scope ini mungkin hanya beberapa yang akan saya jelaskan karena mungkin bisa terlihat ya di sini ada kalau kita lihat di check multi ada banyak nih ya, ada banyak beberapa parameter, tapi yang paling sering digunakan dalam pengoperasian CCU dan vector scope ini yang paling sering digunakan biasanya waveform, vector scope. Meskipun audio dan status yang lainnya juga bisa digunakan. Baik, langsung saja kita masuk pada vector scope. Nah, pada vector scope ini kita bisa melihat ada vektor, ada waveform, ada vektor. Jadi kalau waveform itu kalau kita pencet waveform ya gambarnya waveform atau histogram gampangannya ya kalau kita bisa menyebutnya. Kalau vektor ya vektor. Vektor ya tadi pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa ada di sini warna-warna ada RGB dan CMY. Kembali kita ke tampilan multi yang bisa menunjukkan beberapa tampilan. Nah, di sini ada vektor, ada waveform atau histogram. Nah, di sini ada monitor kecil. Jadi untuk bisa menunjukkan yang sedang ditangkap oleh kamera itu seperti apa sih kualitas gambarnya atau gambarnya itu seperti apa. Kalau kita lihat sekilas di sini, bukan sekilas ya, kita lihat kok hitam sekali, kok gelap sekali, maka bisa kita lihat di nilai vektor atau histogram atau waveform. Ketika kita melihat di sini waveformnya, vektornya di vektornya itu kan nilainya seperti ini, maka akan mengindikasikan bahwa pada gambar yang ditangkap oleh kamera itu pencahayaannya kurang. Maka mungkin kita bisa atur di sini iris. Kalau kita kemarin sudah menjelaskan bahwa apa sih fungsi-fungsi dari CCU, maka kita akan mengendalikan irisnya. Bentar, kita kembalikan ke multi dulu agar kita bisa melihat secara keseluruhan, dalam artian bisa melihat vektornya, bisa melihat waveformnya, dan bisa melihat tampilan dari si gambar yang ditangkap oleh kamera tersebut. Tadi kan posisinya seperti ini, jadi ternyata irisnya paling rendah, sedikit sekali, sehingga harus kita tambahkan pencahayaan pada gambar atau kamera tersebut. Sehingga kalau tadi posisinya seperti ini, ya under nilainya di sini, di bawah 40 ya. Kalau pada histogram itu biasanya nilainya ya tidak boleh 0, cuma biasanya kalau di atas 0 juga kita menyesuaikan dengan gambar yang terlihat, yang di capture atau ditangkap oleh kamera itu seperti apa ya. Nggak mungkin dong meskipun dia bukan 0 tapi terus kita tampilkan atau tayangkan gambar seperti ini ditonton oleh pemirsa. Maka harus kita atur agar tampilan atau gambar yang ditangkap menjadi lebih baik. Maka kita atur di sini sehingga waveform dan gambarnya menjadi bagus. Nah, ini bisa terlihat ya ketika kita menambahkan pencahayaan. Jadi saya buat pencahayaannya atau irisnya di nilai tengah. Jadi di nilai tengah-tengah itu maka kita bisa melihat di vector scope-nya bahwa memang dari gambar yang ditangkap itu memang cenderung ke warna merah dan warna hijau. Jadi ada green dan red. Jadi dominasi dari warna
warna yang ditangkap oleh kamera adalah dominasi warna green dan red. Ya kalau yellownya ada sedikit yellow. Meskipun kalau kita lihat dari penampakan dari gambar yang ditangkap oleh kamera itu nggak ada yellownya, tapi ya memang mengarah banyaknya ke red dan green. Kalau kita melihat waveform, ya pastinya dia akan nilainya kalau dari total ini memang kalau kita lihat di atas kan Y GBR itu berarti Y itu adalah gelap terang. Kalau kita pernah belajar secara di fotografi atau mungkin penggunaan kamera, bahwa Y atau Y itu untuk kontras gelap terang, sedangkan GBR atau RGB itu ya tentang warna red, green, blue. Jadi ya kalau tadi bisa dilihat dominasinya di green dan di red, sedangkan nilai warna blue-nya nggak ada gitu. Nggak ada kan, kosong mungkin seperti itu. Lanjut, kita tunjukkan semua. Jadi penggunaan vektor dan waveform itu bisa adalah bukan implementasi, visualisasi. Jadi visualisasi bagaimana gambar yang ditangkap oleh kamera itu akan kecenderungannya warnanya apa. Gampangnya kalau kita melihat di vektor, ya di vektor scope ya warna-warnanya akan kelihatan. Kalau di waveform ya berarti nilainya tidak boleh di bawah atau di atas. Paling bawah itu berarti di bawah 0, paling atas atau over itu berarti di atas 100. Ada nggak sih warna yang di atas 100 atau di bawah 0? Ya ada. Kita coba ya waveformnya. Mungkin kita coba untuk gambar yang tadi kita tambahkan irisnya sehingga nilainya seperti ini. Kita tambahkan. Kalau kita tunjukkan di multi, maka gambarnya akan jadi semakin terang. Ini masih untuk mata kita melihatnya masih nggak apa-apa sih ya. Tapi bisa jadi ketika saya tambahkan nilai iris yang maksimal, katakanlah mungkin saya selain mengatur iris, saya mungkin mau menambahkan gain. Saya tambahkan gain. High gitu. Wah, ini. Kita lihat. Nah, nilainya akan jadi seperti ini. Atau saya tambahkan shutternya. Ini bisa kita atur-atur sehingga memang yang terlihat gambar yang disajikan kepada pemirsa itu adalah gambar dengan kualitas terbaik. Maka fungsi dari waveform dan vector scope itu ya ini tadi, untuk mengatur selain white balance tadi juga melihat bagaimana sih sebenarnya gambar yang akan kita sajikan itu sudah bagus dalam artian di sini adalah kualitasnya untuk dilihat oleh pemirsa itu dengan kualitas terbaik atau optimal seperti itu. Jadi kita mungkin kembalikan untuk dia tidak terlalu terang, untuk kembali ke nilai normal. Nah ini itu tadi bahwa ketika kita mengatur kualitas atau bagaimana tampilan dari gambar yang ditangkap kamera adalah seperti itu. Ya, itu tadi penjelasan saya terkait penggunaan atau apa sih fungsi dari vector scope, yang dimana ada waveform, ada tampilan dari gambar yang ditangkap kamera, serta vector scope, sehingga kita bisa mendapatkan gambar yang layak disajikan kepada pemirsa. Sampai ketemu Pak, sampai berjumpa kembali pada video selanjutnya dengan materi-materi selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.